Oke, jadi lo mungkin udah dengar atau masih belum, Realme akhirnya kasih tahu nih, bukan rumor, bukan leak dari sumber yang nggak jelas namanya, ini bener-bener dari mulut eksekutifnya langsung nih. Kalau eksekutif Realme ini kasih tahu ya, Realme pause operasi di Cina ya, fokus ke pasar global dan semua device Realme ke depannya bakal pakai ColorOS. Dan yang bikin ini makin gila ya, OnePlus pun juga sama persis ya, mereka juga pindah ke ColorOS. Berhenti jualan di US, berhenti di Eropa juga ya. Semua sub-brand Oppo Group ya, Realme, OnePlus balik ke pelukan bapaknya nih. Nah, ini konteksnya penting banget ya, karena gue nggak mau lo mikir, oh Realme nyerah nih, Realme UI jelek, makanya ganti. Bukan, sama sekali bukan. Ini udah jadi keputusan korporat, efisiensi tingkat dewa kalau bisa ambil keputusan kayak begini nih. Bayangin nih, 3 brand, Oppo, Realme, OnePlus, Oppo, Realme, OnePlus ya. Selama ini maintain 3 tim software secara terpisah, ColorOS, Oxygen, sama Realme UI. Padahal lo lihat sendiri, tiga-tiganya tuh basically sama, ganti nama doang, ganti icon sama ganti beberapa fitur kecil. Bukan kayak ColorOS sama One UI yang emang dari sononya aja beda banget, filosofinya beda lah. Ini cuma skin yang sama dibungkus dengan beda nama. Jadi baru kepikiran nih, ngapain maintain 3 tim nih? Buang duit doang kan? Ini move yang jujur aja make sense banget. Tapi ada satu hal yang bikin gue tertarik banget sama berita ini, yaitu hubungannya sama HP yang lagi gue pegang sekarang, Realme 16 Pro Plus. Kenapa? Karena HP ini adalah saksi transisinya nih ya. Dia jadi salah satu HP Realme terakhir yang launch dengan Realme UI, tapi sekaligus juga ya berdasarkan semua data yang gue kumpulin, dia bakal jadi HP Realme pertama yang update ke ColorOS 17. Narasinya gini nih, last of its kind, first of the new ya. Dan justru karena itulah gue rasa HP ini makin menarik sekarang. Bukan cuma menarik sih, gue berani bilang ini jadi salah satu mid-range paling worth di Indonesia setelah jauh dari launch handphonenya. Udah beberapa update juga, udah dites kembali juga. Pas launch ya gue review, gue bilang speknya gila, baterainya gede, kameranya bagus buat mid-range ya. Tapi pas launching kemarin emang Realme ini kerasa mahal memang. Sekarang dengan berita ColorOS ini, dengan harga yang udah turun lumayan dari SRP-nya, bahkan kompetitor barunya hadir, gue malah makin yakin kalau untuk rekomendasiin HP ini lagi. Jadi di video ini gue mau bahas 2 hal besar nih. Pertama, cerita tadi dibalik kenapa Realme migrasi ke ColorOS, strateginya apa dan apa artinya buat lo sebagai user ya, bukan cuma sekedar penonton aja. Yang kedua, review kembali Realme 16 Pro Plus. Gimana performance-nya setelah beberapa bulan update? Apakah makin oke atau malah turun nih? Dan yang paling penting, di harganya sekarang HP ini semakin worth it atau lo mending tunggu aja? Intinya sih ya, ini timing ya, ini momen yang kebetulan banget muncul bareng di satu HP, jadi gas aja langsung. Tapi gue mau kasih konteks dulu ya yang tadi di awal, kenapa Realme jadi ColorOS secara tiba-tiba nih. Buat yang belum tahu ya, sebenarnya Realme itu sama Oppo ya, ada satu hubungan brand lah. Awalnya Realme itu sub-brandnya Oppo, mirip OnePlus sama Oppo lah. HP pertama mereka aja, Realme 1 dan Realme 2 aja dulu pakai si ColorOS. Serius ya, lo mungkin belum tahu juga, sampai Realme 3 Pro pun ya masih ColorOS. Baru tahun 2020 mereka bikin Realme UI sendiri ya, HP pertama yang launch dengan Realme UI pertama yaitu adalah Realme C3. Jadi ini bukan hal baru, hitungannya Realme balik lagi gitu. Dan pada awalnya Realme sukses banget lah sebagai brand independen. 2019 mereka spin off, 2021 brand smartphone nomor 6 terbesar di dunia, 2025 300 juta user global. Untuk brand yang umurnya belum 1 dekade ya, ini termasuk bagus lah. Tapi di balik itu semua, struktur korporatnya juga berubah-berubah. Dulu semuanya di bawah BBK Elektronik kayak Oppo, Vivo, Realme. Yang sekarang ya BBK restructuring jadi Guangdong Oija Holding ya. Vivo bisa operasi secara operasional, Oppo, OnePlus, Realme tetap satu grup. Terus timeline mergernya yang jadi kayak gini nih. Januari 2021 OnePlus dan Oppo merger tim hardware R&D-nya. April 2026 Realme merger sama OnePlus, dan Juli 2026 kemarin puncaknya OnePlus berhenti jualan di US dan Eropa, Realme keluar dari China, semua brand pindah ke ColorOS. Jadi yang gue tekankan lagi, ini bukan sekedar Realme jadi gagal, bukan Realme UI jelek, ya ini memang keputusan Oppo Group ya, satu platform software untuk semua brand, ngurangin biaya R&D yang redundant, update lebih cepat karena satu code base-nya juga. Secara bisnis ya emang harusnya begitu aja gitu. Tapi pertanyaan gue yang sampai sekarang belum ada jawaban resminya, gimana nanti segmentasinya? Dulu kan jelas ya, Oppo mid to premium, Realme value for money, agresif di spesifikasinya ya, dan Oppo Reno buat pengen yang kamera oke, experience polish ya, sama Realme
Realme seri angka buat yang pengen spek gila harganya miring. Kayak Xiaomi Redmi lagi tuh lah mainannya. Sekarang softwarenya kan sama nih, ColorOS, Realme 16 Pro Plus yang punya kamera 200 megapiksel, 50 megapiksel periskop. Oppo juga ada Reno 16 Pro ya, sama-sama 200 megapiksel. Chipset ya memang beda, yang Oppo pakai 8550, terus sama Realme 7 Gen 4, tapi secara positioning ya tumpang tindih kan? Banget kan? Tapi gue nggak mau terlalu khawatir dulu soal ini. Justru ini menarik karena orang Realme sendiri bilang Realme akan fokus ke performance and gaming. Jadi positioningnya mungkin Realme performance value budget to mid range, Oppo nanti bakal jadi premium experience ya, mid to flagship. Mirip strategi OnePlus zaman dulu sebelum mereka naik kelas. Intinya selama Realme tetap agresif di harga, ya orang bakal tetap beli. Karena pada akhirnya HP yang jual price to performance itu gampang menang ya, apalagi di Indonesia. Tapi gimana nasib produknya sekarang? Selain dari ekspektasi barusan, malah jadi nggak worth it dong. Ya belum tentu juga. Melihat kondisi sekarang yang apa-apa naik, ya pasti akan tetap ada komprominya. Makanya kalau lu ngerasa better nunggu Realme jadi ColorOS dulu, gua rasa terlalu beresiko memang. Makanya gua ingin lu fokus sama produk Realme yang udah ada, yang kali ini jadi menarik banget. Selain dari harga HP ini yang lebih masuk akal, ya pertanyaan selanjutnya itu ya gimana performance Realme 16 Pro Plus setelah beberapa bulan update? Apakah masih sesolid pas launch? Jadi turunkah? Atau malah lebih optimal? Jadi HP ini udah launch dari awal tahun kemarin ya, jadi recap singkat aja untuk speknya. Kayak chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 4, 4 nanometer, octa-core dengan GPU-nya Adreno 722, bukan yang paling kencang di kelasnya tapi efisiennya udah oke. RAM-nya 12GB AP5X ya, storage-nya 512GB, UFS 3.1, cuma satu varian aja di Indonesia, dan layarnya 6,8 inch AMOLED, resolusi 1.5K, 144Hz refresh rate-nya, brightness-nya outdoor full itu bisa tembus di 1900 nits dengan lapisan Corning Gorilla Glass 7i. Kalau kameranya itu yang di bagian belakang ada 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP5 yang dengan OIS juga, ini sensor full flagship juga. Terus 50 megapiksel ISOCELL Gen5 ya, ini periskop 3,5-nya untuk optical zoom sama OIS juga ada. Ya telefoto periskop di mid range ini masih jarang banget sebenarnya, dan ini nilai jual utamanya juga. Lalu untuk ultrawide-nya dia punya di 8 megapiksel dengan kamera depannya 50 megapiksel. Perekaman bisa sampai 4K 60 untuk di 3 kamera kecuali ultrawide yang cuma bisa di 1080 30 fps aja. Kalau baterai ini 7000 mAh Titan battery ya, masih yang paling gede juga di segmen mid range. Casannya 80 watts per VOOC, 0-50% itu cuma setengah jam ya, fullnya itu mungkin sejam doang. Lalu ada ketahanan IP rating 68, IP69K juga, ini udah aman banget ya, udah paling tinggi banget levelnya saat ini. Kalau OS-nya sekarang Android 16, RIME UI 7 buat sekarang dengan update policy yang mereka tawarkan 3 major update sama 4 tahun security. Jadi ada potensi dapat ColorOS juga. Terus bobot HP-nya pun 203 gram. Ini mana cukup ringan buat HP dengan baterai besar. Jadi spek di atas kertas masih aman, gak berubah. Tapi yang gue bikin penasaran sekarang gimana performance realnya setelah beberapa kali update. Oke, jadi biar fair juga kita reset lagi HP-nya ya dengan keadaan fresh. So waktu review pertama gue skor benchmarknya kayak gini nih. Antutunya itu bisa dapet di 1,1 jutaan. Sekarang ada peningkatan jadi 1,4 juta di versi yang sama. Geekbench-nya itu bisa mendapatkan single core itu di 1200 dan multinya di 3700. Dan sekarang menjadi ya segini, lumayan lah, beda-beda tipis. Lalu dari marketnya screenshot itu dapat di 12 ribuan dan drive-nya itu di 7700-an. Kalau sekarang sih ya optimisasi GPU-nya masih tetap sama ya hasilnya. CPU stress test stabilitasnya pun juga tetap di atas 90%. Wildlife test itu juga mulus, jarak ya base loop-nya ke lowest loop-nya pun gak jauh. Artinya ya thermal throttling masih terkendali. Ya sekarang ya masih sama lah stabilitasnya. Ini menarik ya, biasanya mid range setelah beberapa update performance-nya naik tipis karena optimasi software atau ya flat aja, gak naik turun. Yang jarang sih diturun signifikan kecuali ada bug update yang parah. Untungnya di Realme 16 Pro Plus ini masih tergolong aman, jadi overall performance-nya masih solid. Snapdragon 7 Gen 4 emang bukan chipset yang perlu diraguin lagi efisiensinya. Lalu untuk gamingnya, gue recap dari review pertama gue, yaitu si Snapdragon 7 Gen 4 di HP jelas yang bukan chipset gaming banget ya. Ya kalau bandingin sama kompetitor selevelnya ya pasti jelas ada Xiaomi 17T dengan Dimensity 8500 Ultra, jelas lebih ngebut juga di benchmarknya. Dan kita tes aja untuk game-game yang sebelumnya tergolong berat, apakah sekarang jadi lebih optimal?
Kayak di game Genshin Impact ya, settingan highest grafik 60 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang 9%, suhu tertingginya itu di 42 derajat Celcius dengan rata-rata fps di 53. Di game Genshin, kalau dilihat dari segi temperatur, kelihatan setelah update perbedaannya ini ya ngarah ke improve yang lebih baik. Walaupun sebenarnya dari segi konsumsi baterainya masih sama aja, tapi poin plusnya nggak cuma di bagian thermalnya aja, di performance-nya juga ada sedikit peningkatan. Feel pas main jadi lebih berasa jauh lebih stabil ketimbang sebelumnya, bahkan nggak jarang pas di explore awal main game dia bisa stabil di 60-an fps. Emang sih masih ada beberapa momen stuttering setelah beberapa menit main, cuma nggak lama setelah itu dia mulai jadi stabil lagi performance-nya. Dan menurut gue ini udah lebih better banget ya ketimbang pas awal rilisnya kemarin. Lalu game kedua itu Arnard Enfield, settingan medium 60 fps, main selama 30 menit berkurang 7%, dengan suhu tertingginya itu bisa mencapai 41 derajat Celcius, dengan rata-rata fps ini dapat di 59,9 fps nih. Ini game paling berat yang gua tes juga, sekarang kerasa lebih oke ya. Dari baterainya bermain selama waktu yang sama juga, jadi minus 8% aja, average fps dan suhu juga tergolong sama juga, tapi kalau lu cek bagian chartnya ini, hasilnya nunjukin ada perbedaan ya. So antara optimisasi gamenya atau mungkin HP-nya juga bisa nih jadi lebih oke. Lalu dari segi kamera pun juga nggak banyak yang berubah, masih sama konfigurasinya dengan processing kamera yang masih baik. Gue suka sih sama konsistensi si Realme, nggak tiba-tiba ngerubah settingan fotonya yang memang sebenarnya itu udah di level yang baik lah. ISP dari Luma Color pun juga tetap nggak ngubah warnanya jadi oversaturated, kontras detailnya pun juga cukup dijaga dengan baik. Dan sebenarnya untuk HP ini yang menarik tuh ya dari telefotonya. Buat di harga sekarang, Realme juga jadi salah satu HP yang best deal ketika lo cari HP dengan telefoto yang udah bagus. Zoomnya langsung di 80 mm, jadi bisa dapat gambar lebih dekat juga dengan hasil yang nggak banyak processing ala-ala timpa AI. Ini menarik nih, jadi bisa consider memang ya. Oke, sekarang bagian yang gue mau bahas yaitu harganya. Ini nih yang bikin narasinya beli sekarang jadi masuk akal, dan Realme pun belum ada gerakan naikin harga HP-nya lagi nih. Cuma emang dari rilis nggak murah ya. SRP pas launch itu 8.999.000 ya, satu varian aja 12 GB. Tapi sekarang store-store yang kita anggap nggak aneh udah mulai jual HP-nya itu di harga 8 juta kecil, which lebih worth it ya. Cuma poinnya tuh ya bukan cuma HP-nya sekarang jadi lebih murah, tapi dibanding sama kompetitor barunya, Realme ini jadi bagus posisinya. HP yang jual 200 MP plus 50 MP periskop ya, combo kamera yang biasanya cuma ada di mid-range di atas 10 jutaan ya, di atas 10 jutaan. Di harga segini ya, yang baru ya malah makin sulit. Baterai 7000 mAh masih gede di segmen mid-range, basically 2 hari pemakaian normal tanpa charge bisa-bisa aja. Snapdragon 7 Gen 4 chipsetnya aman, layarnya pun juga 6,8 inch AMOLED pula ya. 512 GB storage-nya lagi ya, gede banget ya. Jadi kalau dibandingin sama kompetitornya, sekarang Realme malah jadi menarik. Harga belum naik, tapi speknya udah oke lah buat dipakai. Oke, dan gue mau hubungin juga semua konteks video ini lagi ya. Jadi si Realme 16 Pro Plus ini dapat ColorOS atau enggak? Jawaban gue ya jujur aja belum ada konfirmasi yang resmi spesifik untuk device ini, apalagi dari pihak Realme Indonesia. Tapi semua tanda-tandanya cukup menjanjikan. Gue breakdown lagi ya. Ini orang Realme pusat langsung orang eksekutif Realme ini benar-benar ngasih pernyataan resmi bilang setelah rilis generasi barunya ColorOS, Realme user bisa update ke sistem ColorOS ketika udah dapat notifnya. Ini bukan rumor lagi, ini pernyataan eksekutif. Terus OnePlus juga udah konfirmasi bahwa semua device eligible bakal dapat opsi update ke ColorOS 17 juga. Dan yang paling jelas tanggung jawabnya 16 Pro Plus lahir dengan Android 16 dan Realme OS 7 itu punya update policy 3 major OS update 4 tahun security, yang jadinya nanti Android 17 adalah titik masuk ke ColorOS 17. Jadi secara logika 16 Pro Plus harusnya masuk juga dong. Kan udah dijanjiin. Kalau nggak dapet ya ngapain beli dong? Mending tunggu aja yang baru. Jelas juga sih sebenarnya. Lu udah gatel kan mau bilang Realme UI 7 kan udah identik sama ColorOS 16. Ya jadi ada apa yang ngalangin juga kan? Ya migrasinya kan nggak bakal berat ya, nggak kayak pindah dari iOS ke Android. Lu mungkin nggak akan kerasa banyak berubah juga. Jadi tinggal klarifikasi aja nih, gimana Realme Indonesia ngejawab ini. Bakal support nggak nih HP-HP yang udah dijual sama mereka saat ini? Dan turun
turun lagi pertanyaannya. Kalau Realme dan Oppo sama-sama pakai ColorOS, apa yang membedakannya nanti? Menurut analisis gue, 3 poin ini ya, hardware, harga, dan positioning. Oppo tetap main di ranah premium kayak Reno Find X series ya, build quality lebih polish ya, experience-nya lebih curated juga. Realme main di value performance dan gaming ya, sesuai dengan Senchi bilang, yaitu eksekutifnya Realme ya, lebih agresif di spesifikasi. Intinya, segmentasi Realme ya lawan Oppo itu masih mungkin banget, tapi mereka harus lebih jelas bedainnya. Kalau enggak, Realme bakal makan pasar Oppo dari bawah atau kebalikannya. Kayak proses buat ngematiin Realme aja gitu. Kesimpulannya gini, gua mau kasih rekomendasi jelas ya, siapa yang beli, siapa yang skip HP ini ya. Lu yang butuh baterai monster cocok ya. Lu butuh periskop harga mid-range sekarang, bisa cobain kameranya. Lo yang butuh OS yang udah jelas, Realme UI sama dengan ColorOS juga nggak sih sekarang. Terus juga lu yang ragu sama movement brandnya, udah tunggu aja sampai finalnya atau cari yang lain. Intinya sih ya, gue penasaran banget ya sama movementnya grup ini. Makin lama makin mengelompok nih ya brand-brand Cina. Realme jadi Oppo, Vivo bareng iQOO, Xiaomi, Redmi, Poco, sama Transsion Group pun juga udah jelas ya. Atas hajar, bawah hajar intinya. Cuma gue pengen tahu pendapat lo. Beneran di drop komentar aja kayak gimana. Lo setuju nggak sama analisa gua? Lo bakal beli sekarang atau tunggu device Realme baru yang pakai udah ColorOS aja gitu? Atau malah pilih kompetitor lain? Ya. Satu lagi yang gue pengen tahu dari user Realme, lo nyaman gak sih pakai Realme UI sekarang? Kalau misalnya ganti ColorOS, seneng nggak kira-kira? Ya kasih tahu ya di kolom komentar. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis ini. Respect buat yang stay sampai saat ini. Dan seperti biasa, kalau lo langsung mau beli HP ini, langsung aja cek YouTube shopping kita dan juga di kolom deskripsi. Kita pilih link terbaik buat kalian juga. Apalagi harga Realme yang udah semakin murah. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua yang di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.